Saatnya berpetualangan, datang ke Taman Pelangi. Bersama teman-teman semua, yuk kita saling membantu. Aku punya tas berlari dengan si Joko. Bergegaslah ayo berpetualang. Saatnya rainbow. Hai, kembali lagi dengan saya Aziza Dimaya dengan NIM 2315-03-022. Nah, di video kita kali ini kita akan membahas tentang pembelajaran inovatif di sekolah dasar. Yuk simak sama-sama apa aja yang akan kita bahas. Nah, salah satu utama tujuan dari penerapan pembelajaran inovatif adalah menciptakan lingkungan belajar yang interaktif dan berbasis pengalaman. Guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing siswa dalam mengeksplorasi konsep secara mendalam, bukan sekadar menyampaikan informasi secara konvensional, menurut Suryani tahun 2021. Selain itu, penerapan strategi pembelajaran inovatif juga bertujuan untuk mengakomodasi berbagai gaya belajar siswa, baik visual, auditori, maupun kinestetik, sehingga setiap individu dapat mencapai hasil belajar yang optimal. Menurut Susanto, R. dan Wibowo tahun 2018. Dalam menciptakan pembelajaran inovatif di kelas, beberapa strategi tersebut meliputi penggunaan teknologi pendidikan, pendekatan berbasis proyek, model pembelajaran berbasis masalah, serta teknik pembelajaran kolaboratif. Dengan memahami dan menerapkan strategi-strategi ini, diharapkan guru dapat menciptakan pembelajaran yang lebih efektif, relevan, dan menyenangkan bagi siswa. Konsep pembelajaran inovatif. Definisi pembelajaran inovatif dan pembelajaran inovatif adalah pendekatan pendidikan yang berorientasi pada pembaruan dalam proses metode, strategi pembelajaran yang dirancang untuk menciptakan kualitas proses dan hasil belajar. Menurut Sanjaya dan Budi Manjaya tahun 2022, pembelajaran inovatif merupakan pembelajaran yang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, mengintegrasikan teknologi, dan memfasilitasi siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, kolaboratif, dan komunikasi. Mustafa dan Dwi Yogo mendefinisikan bahwa pembelajaran inovatif sebagai pembelajaran yang menggunakan pendekatan, metode, teknik, dan media pembelajaran yang baru atau telah dimodifikasi untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih bermakna, aktif, dan efektif. Pembelajaran inovatif tidak hanya terbatas pada penggunaan teknologi, tetapi juga mencangkup pembaharuan dalam berbagai aspek pembelajaran, termasuk cara merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi proses pembelajaran. Mustafa Dwiyogo tahun 2020. Berdasarkan Sutrisno, pembelajaran inovatif adalah pembelajaran yang menerapkan konsep-konsep baru dalam dunia pendidikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang memenuhi kebutuhan belajar generasi saat ini. Pembelajaran ini berfokus pada pemberdayaan, potensi peserta didik, dan pengembangan kompetensi yang relevan dengan tuntutan abad 21. Sutrisno tahun 2021. Yang kedua, ada prinsip-prinsip utama dalam pembelajaran inovatif. Yang pertama ada berpusat pada peserta didik atau student-centered learning, yang dimana pembelajaran inovatif menempatkan peserta didik sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran. Widodo dan Wardani menekankan bahwa prinsip student-centered learning memungkinkan peserta didik untuk terlibat penuh dalam proses konstruksi pengetahuan, pengembangan keterampilan, dan pembentukan sikap. Guru berperan sebagai fasilitator yang mendukung dan mengarahkan proses belajar bukan sebagai satu-satunya sumber pengetahuan. Widodo dan Wardani tahun 2020. Selanjutnya yang kedua, pembelajaran kontekstual dan autentik menurut Rahman dan
Pembelajaran inovatif harus menghubungkan materi pembelajaran dengan konteks kehidupan nyata peserta didik. Prinsip ini mendorong penggunaan permasalahan autentik sebagai stimulus belajar dan mengembangkan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Pembelajaran kontekstual membantu peserta didik memahami relevansi materi yang dipelajari dengan kehidupan sehari-hari. Taman dan Hidayat 2023. Yang ketiga ada integrasi teknologi yang bermakna. Pratama dan Aryani menekankan bahwa integrasi teknologi dalam pembelajaran inovatif harus dilakukan secara bermakna dan purposif, bukan sekadar penggunaan teknologi tanpa tujuan yang jelas. Teknologi dimanfaatkan untuk memperkaya pengalaman belajar, memperluas akses terhadap sumber belajar, dan memfasilitasi interaksi dan kolaborasi yang lebih efektif. Penggunaan teknologi juga harus mempertimbangkan kesiapan dan ketersediaan infrastruktur. Pratama Haji tahun dan Aryani tahun 2021. Pembelajaran kolaboratif dan kooperatif. Pembelajaran inovatif menekankan pentingnya kolaborasi dan kerjasama antara peserta didik. Menurut Wulandari dan Purwanto, pembelajaran kolaboratif dan kooperatif memungkinkan peserta didik untuk berbagi pengetahuan, mengembangkan keterampilan sosial, dan memecahkan masalah secara bersama-sama. Prinsip ini juga mendorong terciptanya komunitas belajar atau learning community yang dapat meningkatkan motivasi keterlibatan peserta didik. Menurut Wulandari Purwanto tahun 2002. Selanjutnya ada pengembangan keterampilan berpikir tingkat tinggi atau higher order thinking skills. Menurut Hidayat dan Gunawan, pembelajaran inovatif harus memfasilitasi pengembangan keterampilan berpikir tingkat tinggi seperti berpikir kritis, analisis, kreatif, dan evaluatif. Prinsip ini mendorong penggunaan metode pembelajaran yang menantang peserta didik untuk menganalisis, evaluasi, dan menciptakan bukan hanya sekedar mengingat dan memahami. Pengembangan HOTS membantu peserta didik dalam menghadapi kompleksitas dan ketidakpastian dalam kehidupan nyata. Hidayat dan Gunawan tahun 2023. Selanjutnya ada umpan balik dan penilaian formatif. Pembelajaran inovatif mengutamakan umpan balik yang konstan dan penilaian formatif untuk memonitor dan meningkatkan proses belajar. Suryani dan Hartati menekankan bahwa umpan balik yang konstruktif dan tepat waktu membantu peserta didik untuk merefleksikan proses belajar mereka dan melakukan perbaikan yang diperlukan. Penilaian formatif juga memberikan informasi yang berharga bagi guru untuk menyesuaikan strategi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Suryani dan Hartati tahun 2021. Personalisasi dan diferensiasi pembelajaran. Menurut Nur Hayati, pembelajaran inovatif mengakomodasi keberagaman peserta didik dalam hal gaya belajar, minat, bakat, dan tingkat kemampuan. Prinsip ini mendorong penggunaan pendekatan yang fleksibel dan adaptif untuk mengembangkan potensi secara optimal. Menurut Nur Hayati tahun 2023. Selanjutnya ada pembelajaran berbasis penelitian dan penemuan Wibowo dan Nugraha menekankan pentingnya pendekatan berbasis penelitian dan penemuan dalam pembelajaran inovatif. Prinsip ini mendorong peserta didik untuk melakukan eksplorasi, investigasi, dan penemuan secara mandiri atau kolaboratif. Pembelajaran berbasis penelitian membantu peserta didik untuk mengembangkan pemahaman yang mendalam dan keterampilan meneliti yang berguna untuk pembelajaran sepanjang hayat. Menurut Wibowo dan Nugraha tahun 2022.
Peran guru dalam menerapkan pembelajaran inovatif. Dalam konteks pembelajaran inovatif, guru memiliki peran yang sangat penting dan strategis. Transformasi peran guru dari seorang penyampai informasi sebagai menjadi fasilitator pembelajaran serta pencipta lingkungan belajar yang aktif dan kreatif menjadi kunci keberhasilan implementasi pembelajaran inovatif. Sebab ini akan membahas peran guru dalam pembelajaran inovatif dengan didukung oleh data empirik dan penelitian teknik. Yang pertama, ada guru sebagai fasilitator pembelajaran. Penggeseran paradigma pendidikan telah mengubah posisi guru dari sit on the stick menjadi quit on the side, yang dimana sebagai fasilitator pembelajaran, guru berperan untuk membantu, membimbing, dan mendukung proses belajar peserta didik, bukan sekedar mentransfer pendidikan secara langsung. Yang kedua, ada membangun lingkungan belajar yang aktif dan kreatif. Guru memiliki peran penting dalam menciptakan dan mengembangkan lingkungan belajar yang mendorong keaktifan dan kreativitas peserta didik. Lingkungan belajar tidak hanya mencakup aspek fisik, tetapi juga aspek psikologis dan sosial yang mempengaruhi proses pembelajaran. Strategi inovatif dalam pembelajaran inovatif dalam strategi pembelajaran menjadi semakin lengkap dalam lanskap pendidikan modern. Dengan kemajuan teknologi dan perubahan kebutuhan belajar, pendidikan inovatif dalam pengajaran dapat meningkatkan keterlibatan siswa, pemahaman, dan hasil belajar secara keseluruhan. Pendekatan inovatif dalam pembelajaran telah menjadi semakin penting di era digital ini. Berikut beberapa strategi pembelajaran yang efektif. Yang pertama, ada satu jenis-jenis pembelajaran inovatif. Yang A, pembelajaran berbasis proyek dan masalah. Strategi ini melibatkan siswa dalam proyek nyata dan pemecahan masalah yang merancang kreativitas dan keterampilan berpikir kritis. Pendekatan ini dapat disesuaikan dengan minat dan bakat siswa, menciptakan pengalaman belajar yang bermakna. Bell tahun 2010 mendorong siswa untuk bekerja dalam berkelompok, membantu mengembangkan keterampilan sosial dan komunikasi. Platform digital saat ini memungkinkan kolaborasi bahkan ketika siswa tidak berada di lokasi yang sama, atau Larmer, J. Margin-Lawlor dan Bos tahun 2015. Pembelajaran kolaboratif melibatkan siswa dalam kerja kelompok, proyek bersama, dan proses peer-to-peer untuk meningkatkan keterlibatan dan pemahaman konsep. Strategi ini juga membantu siswa mengembangkan keterampilan komunikasi dan kerjasama. Pemanfaatan teknologi seperti aplikasi pendidikan, simulasi, dan realitas virtual dapat membuat proses belajar lebih interaktif dan menarik. Yang C, ada pembelajaran yang dipersonalisasi, mengadaptasi strategi pengajaran sesuai dengan kebutuhan individu siswa, membantu memaksimalkan potensi belajar mereka, ini mana termasuk mempertimbangkan gaya belajar dan kecepatan pemahaman yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya ada menggunakan teknologi dari AI untuk menyesuaikan materi pembelajaran dengan kebutuhan individu siswa, memungkinkan mereka belajar sesuai kecepatan masing-masing dan mendapatkan umpan balik langsung. Tantangan dalam melakukan pembelajaran inovatif yang pertama ada resistensi terhadap perubahan. Banyak pendidik yang sudah nyaman dengan metode pembelajaran tradisional dan enggan mengadopsi pendekatan baru. Yang kedua, ada keterbatasan infrastruktur, kurangnya fasilitas teknologi, akses internet yang terbatas, antar ruang kelas yang tidak mendukung, dan metode pembelajaran kolaboratif. Namun, ada beberapa strategi yang diterapkan untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut berdasarkan penelitian yang ada. AJIS tahun 2023. 1. Mengatasi resistensi terhadap perubahan. Yang kedua, ada mengatasi keterbatasan infrastruktur. Yang ketiga, ada mengatasi kurangnya pelatihan guru. Yang keempat, ada mengatasi kendala waktu. Yang kelima, ada mengatasi masalah pendanaan.
Nah, segitu dulu materi kita atau pembahasan kita pada materi pembelajaran inovatif di sekolah dasar. Nah, semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Dadah, bye-bye.